Tapi sejauh menangani kasus-kasus pengalaman ibu ya, pernah tidak ada yang mengancam ibu gitu? Atau kemudian ada yang mau menyogok ibu? Pernah, tapi posisi pada saat itu Bu, di Karawang ini sudah memimpin berapa lama Bu untuk di Kejaksaan? saya memimpin sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sudah lebih dari 2 tahun, tepatnya adalah 2 tahun 1 bulan 1 minggu lah kurang lebih ya di sini saat ini. Tapi memang itu cita-cita dari kecil atau seperti apa menjadi Kepala Kejaksaan? Tidak ada cita-cita. Dulu cita-cita saya hanya kepengen jadi sekretaris. Lucu ya, dari sekretaris kok bisa jadi Kepala Kejaksaan Negeri Karawang gitu. Itu sebuah cita-cita. Semua kita nggak ada yang tahu. Semua garis tangan. Ya. Tapi asli Karawang atau mana Bu? Saya asli dari Betawi. Oh Betawi. Ya. Selama memimpin Bu kira-kira Bu, hal apa yang kira-kira mengesankan? Gitu. Mengesankan. Mengesankan untuk secara global saya memimpin di Karawang atau saya memimpin di sebelumnya nih? Mungkin di Karawang lah. Di Karawang. Saya sangat berkesan pastinya ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa saya orang Betawi, tentunya saya seorang perempuan yang sebelumnya saya berdinas ya. Sebelumnya saya berdinas itu di Bengkulu Selatan dan sebelumnya lagi di Jogja. Itu dengan waktu yang tidak pendek, artinya lama perjalanan saya untuk juga nyampe di Karawang ini. Sebelumnya saya di Bengkulu Selatan itu saya berdinas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan selama 2 tahun 7 bulan. Sebelumnya lagi di Yogyakarta selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan sebagai koordinator pada bidang intelijen di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Baru setelah itu saya ke sini mendapat tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan ini. 2 tahun 2 bulan 1 minggu 2 tahun 1 bulan 1 minggu kurang lebih. Dan alhamdulillah itu saya berkesan karena saya tidak naik pesawat lagi. Yang pertama itu karena kan biaya atau tiket pesawat itu semakin mahal dan apalagi sekarang kondisi COVID pada saat ini tentunya membawa keberuntungan buat saya, artinya saya tidak harus bolak-balik. Biasanya saya waktu di Bengkulu itu saya harus bolak-balik 1 minggu karena saya seorang perempuan, saya seorang ibu, seorang istri, dan saya seorang nenek juga gitu. Ya. Terus dari keluarga sendiri Bu, kira-kira kan Ibu kan posisi sebagai di penegakan hukum berarti kan begitu. Apakah tidak ada kekhawatiran apa gitu dari keluarga sendiri gitu sebagai penegakan hukum? Harus siap ya, karena saya untuk menjadi seperti ini tentunya tidak mudah dan tidak gampang untuk artinya tidak instan. Untuk menduduki suatu jabatan kita harus sebelumnya harus sudah siap, karena kita sebelum menjadi jaksa pun kita untuk menduduki menjadi jaksa karena bersedia ditempatkan di mana saja. Sesuai tugas dan fungsinya kita harus pahami dulu. Kita mau berperang, kita kan harus siap senjata. Artinya seperti itu bahwa kita mau menduduki satu jabatan atau kita mau berkeinginan suatu profesi, kita harus siap dulu dengan apa yang kendala-kendala apa nanti yang akan kita hadapi. Tentunya kita harus siap. Tapi sejauh menangani kasus-kasus pengalaman Ibu ya, pernah tidak ada yang mengancam Ibu gitu? Atau kemudian ada yang mau menyogok Ibu? Pernah, tapi posisi pada saat itu yang mengancam pada saat saya jadi jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Depok. Kebetulan saya ada nangani perkara yang cukup berat ya, karena posisinya waktu itu terdakwanya adalah seorang anggota Polri. Anggota Polri, saya nggak nyebutin namanya karena itu yang namanya oknum ya, pasti itu. Dan saya ada 2 perkara sih yang seperti itu. Saya pernah pas lagi saat persidangan, lagi jalan bersidang itu, karena memang posisinya terdakwa itu dilakukan penahanan kota dan kita menuntut dengan pidana penjara masuk selama 3 tahun. Saat itu saya duduk di kursi saya sebagai penuntut umum.
Ya ada juga yang ngelemparin tulisan penuntut umum ke arah saya, tapi itu kan tulisannya kayu ya, dari kayu jati gitu dilempar. Tapi Allah melindungi saya karena setiap saya mau sidang, insya Allah saya selalu berdoa dan membaca ayat kursi ya. Itu doa-doa yang saya harus dan orang tua saya sampaikan. Berdoalah gitu sebelum bekerja. Di Karawang sendiri gimana? Kalau di Karawang sendiri, alhamdulillah ya selama ini berjalan dengan kondusif. Tentunya karena didukung oleh anak-anak saya, artinya ada para kasih. Di sini kan ada kasih intelijen, kasih pitsus, kasih tindak pidana umum, kasih bidung, kasih pengelolaan dan barang bukti, kasih babin, dan kasih datun. Tentunya di situ mereka saling bersinergi, artinya disitulah ada kekompakan. Dalam memimpin itu memang harus merangkul semua anak buah karena mereka mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing begitu. Jadi kalau untuk kaitan yang disampaikan tadi, bagaimana di Karawang ada nggak pastinya ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ya. Itu memang pasti ada. Cuman secara secara spesifiknya saya mungkin tidak akan menyebutkan karena itu ada kadang-kadang ada juga yang bersifat rahasia yang harus kita tidak sampaikan ke publis. Kira-kira Bu, kalau penanganan kasus yang paling sulit itu menangani kasus apa? Soal korupsi kah atau apa gitu? Sebenarnya juga kalau penanganan kasus itu bervariasi ya, artinya kasuistis gitu. Penanganan perkara itu tidak harus sulit, itu misalkan perkara pidana khusus atau pidana umum gitu. Memang ada perbedaannya untuk penanganan perkara pidana umum sendiri dengan pidana khusus. Kalau pidana umum lebih kepada dalam hal ini penyidik atau kepolisian yang misalkan Polres atau polsek-polsek yang mengirimkan berkas perkara kepada kita yang sebelumnya dilakukan dulu dengan surat pemberitahuan penyidikan dan surat dengan berkas perkaranya diikuti seperti itu. Tapi itu saya rasa biasa saja ya, artinya nggak ada kesulitan, alhamdulillah, yaitu tadi dengan kekompakannya para kasih dan dalam mengendalikan anak-anak anggotanya atau anak-anaknya itu dimudahkan. Nah kalau untuk kasus pitsus sendiri ya, pidana khusus, karena kita melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri, artinya SDM-nya itu dari kita, tenaganya memang dari kita, artinya jaksanya ya dari kita begitu. Kita mau melakukan penyidikan sendiri. Ya memang pasti tingkat kesulitannya lebih berbeda daripada menangani perkara tindak pidana umum gitu. Bu, saya kira memang Ibu adalah salah satu figur perempuan yang patut dicontoh gitu, karena sebagai seorang perempuan begitu karirnya bisa sampai ke kepala kejaksaan itu luar biasa sekali gitu. Tapi di masyarakat kita kan kadang-kadang budaya patriarkinya kan masih tinggi tuh. Perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi misalnya gitu. Cukup di dapur sumur kasur saja begitu. Nah di keluarga Ibu sendiri, orang tua mungkin begitu. Begitu tidak Bu kira-kira? Kebetulan saya terlahir dari ibu saya yang memang pekerja. Artinya ibu saya pensiunan dari Kejaksaan Republik Indonesia. Paman saya, uak saya, mungkin hampir sekeluarga saya di Kejaksaan. Jadi ibu saya menyarankan kamu masuk Kejaksaan, katanya begitu. Nggak mau waktu itu, saya mah nggak mau korupsi, nanti masuk Kejaksaan korupsi. Kepikirannya kan seperti itu. Kalau misalkan jadi pegawai negeri itu image-nya waktu masih kecil itu takut korupsi gitu. Saya sampai komitmen sama teman kita, jangan masuk jadi pegawai negeri ya, nanti kita korupsi gitu. Seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu pas perjalanannya, oh seperti ini. Kita kan nggak tahu masuk Kejaksaan jadi jaksa apa. Makanya saya bilang waktu itu cita-cita saya cuma jadi pengen sekretaris karena tulisan saya bagus gitu. Waktu SD pernah disuruh ke depan sama guru, coba Rohayati ke depan ya, saya tulis di papan itu waktu SD, tulisan saya bagus banget. Nah itu cita-cita jadi sekretaris, makanya ditontonin tuh dari waktu SD dulu tuh, diliatin dari jendela, tulisannya bagus. Nah itulah cita-cita jadi sekretaris. Ternyata saya sampai sekarang ini gitu, itu pikiran saya seperti itu, sampai kok bisa jadi jaksa gitu. Ya karena dorongan orang tua pastinya, dan yang utamanya untuk jadi KJRI itu doa ibu dan bapak saya tapi bapak saya udah meninggal. Jadi bapak saya belum tahu kalau saya jadi KJRI. Kalau ibu saya masih ada. Pas Ibu jadi kepala kejaksaan, gimana respon Ibu? Saya dulu saya pastinya merespon ya, karena
memang sebenarnya bukan cita-cita. Saya tidak cita-cita untuk jadi kajari ya. Karena saya notabene tadi saya sampaikan saya orang Betawi. Betawi itu kepanjangannya betah di wilayah. Jadi betul. saya takut kalau ketika saat itu saya meninggalkan keluarga tercinta saya. Ya, saya meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur. Terus saya meninggalkan suami saya. Ketika saya mendapatkan sebelum jadi kajari, saya kan harus koordinator dulu. Waktu itu saya posisi jabatan saya Satgas Sumber Daya Alam di Kejaksaan Agung di Jampidum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Saya di situ. Ketika saya harus melakukan ada tes asesmen kompetensi dulu untuk duduk menjadi koordinator, karena itu eselon 3 itu juga nggak mudah. Saya bisa mengalahkan dari kurang lebih 1.500 orang, barangkali saya kok bisa lolos gitu, bisa lulus gitu kok, bisa lulus, sedangkan yang lulus itu mungkin hanya 159. Jadi kan cuma berapa persen yang lulus pada saat itu. Memang saya nggak ada cita-cita untuk jadi kajari, saya nggak ada kepengenan untuk hijrah atau pindah ke provinsi lain. Saya maunya di Jakarta aja. Yang saya sampaikan tadi, saya orang Betawi yang betah di wilayah. Saya takut tinggalin. Itu mungkin ada jiwa Betawinya saya. Jiwa seorang perempuan, seorang Betawi yang nggak mau tinggal jauh-jauh, nggak mau. Dan saya memang stuck lama di beberapa tempat. Saya lebih betah ketika waktu saya posisi pernah bertugas di Pusdiklat Kejaksaan, itu saya juga pernah sampai 11 tahun. Dan waktu di Purwakarta saya pernah dinas pertama kali 2 tahun, dan di Depok setelah pendidikan itu saya 6 tahun, dan di Kejaksaan Agung saya 7 tahun. Itu saya ketika saya tidak ada niatan untuk atau pimpinan memindahkan saya atau karena satu prestasi saya tidak akan pindah. Maksudnya saya mungkin ya udah nikmatin aja saya bekerja gitu. Bukan berarti saya stuck di satu tempat, tetapi itu kembali lagi gitu ke pimpinan melihat kinerja saya. Tapi saya memang jujurnya waktu itu sempat nangis ketika disampaikan selamat jadi koordinator di Jogja gitu. Padahal saya naik eselon dari eselon 4 ke eselon turun maksudnya dari eselon 4 menjadi eselon 3. Kalau kita kan dari 4 ke 3 gitu, kedua, 1 misalnya. Itu ya memang dari yang gede dulu ya angkanya gitu. Tapi pas ibu jadi kepala kejari, ibu laporan ke orang tua berarti? Oh pastinya itu lapor ke ibu, itulah ke ibu dan langsung nangis. Nangis, pindah ke Jogja juga nangis. Aku dapat SK ke Jogja aja nangis. Karena apa? Harus ninggalin orang tua, harus ninggalin anak-anak, harus ninggalin keluarga. Itulah nalurinya seorang ibu, nalurinya perempuan. Tetap nggak bisa mungkin ada beda dengan laki-laki ya. Walaupun sekarang lebih kepada perempuan itu kita kan harus siap dengan kesetaraan gender gitu. Kita harus bisa setara dengan laki-laki. Kenapa mesti? Nah itulah memacu saya untuk selalu berani, karena artinya saya sudah melangkah, ya harus melangkah lebih maju lagi. Tapi keluarga berarti di Jakarta semua? Semua di Jakarta. Suami, anak gitu? Ya di Jakarta semuanya. Saya kan di sini tinggal di rumah dinas. Terus kira-kira yang menjadi tidak enaknya menjadi penegak hukum itu apa sih? Ada enak, ada nggak enak ya. Yang ditanyain nggak enaknya ya. Nggak enaknya ketika bertentangan dengan hati nurani. Ya namanya balik lagi hati nurani itu yang nggak bisa dibohongin. Ketika kita mau menuntut seseorang, misalkan perkara pidum ya, misalkan kenapa harus tinggi begitu, apalagi sampai menuntut mati seseorang gitu untuk perkara yang berat sih memang. Tetapi umumnya kalau untuk perkara yang menuntut mati di sini, saya belum pernah untuk di Karawang. Karena perkara-perkara yang besar biasanya juga tidak ada di sini untuk narkoba misalnya. Tetapi kalau untuk perkara pelecehan seksual, perkara-perkara yang persetubuhan begitu ya, itu ada memang berat. Umpamanya misalkan seorang bapak melakukan hal itu kepada anak kandungnya, seorang bapak tiri melakukan pelecehan seksual kepada anak tirinya. Karena apa? Di sini ternyata di Karawang itu kan banyak seorang ibu yang mencari pekerjaannya di luar negeri, jadi TKW. Betul. Anaknya masih kecil ditinggal tumbuh kembang menjadi seorang remaja, gadis, dan tinggalnya sama bapaknya. Itu yang perlu menjadi perhatian keluarga ya. Artinya jangan seorang masa sekarang kan
apa ya, mungkin setan itu ada di mana-mana kan, pastinya ya setan itu ada di mana-mana. Mungkin maksudnya si bapak lagi tinggi atau bagaimana, dan itu saya harus menuntut, kalau undang-undang perlindungan anak kan 15 tahun ya maksimalnya, tetapi kita harus menambahin lagi sepertiga atau 2/3 ya dari tuntutan itu, misalkan jadi dari 15 tahun jadi 18 tahun begitu, kita harus menambahkan lagi tuntutan itu. Nah itu saat itu ada rasa saya juga, aduh kasihan ya gitu seorang bapak terhadap ya. Tapi kan kalau misalkan mau dibilang dia bejat ya. Betul. Terhadap anak kandungnya. Kalau anak tirinya mungkin saya hanya 15 tahun. Tuntutan-tuntutan itulah yang membuat saya merasa kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani saya. Itu begitu. Bukan artinya saya puas lah menghukum orang banyak, menghukum orang lama gitu. Enggak juga, tetap ada perasaan kita kok untuk orang tinggi. Tapi kalau kita tidak tinggi, ya dia kan harus sadar gitu. Betul. Loh dengan apa yang udah dilakukannya. Ini hukuman dunia. Di akhirat nanti dia beda lagi. Biasanya ibu sebelum memutuskan hukuman misalnya malamnya gimana? Kepikiran dulu atau merenung dulu kan gitu? Saya sih pastinya ya, yang namanya kita berdoa sama Allah, kita yakin aja, kita berdoa ya, sering sholat malam aja, sering sholat malam, mohon perlindungan sama Allah. Sama siapa lagi kita berdoa? Kalau kita meminta dan mengadu kepada orang lain, itu mungkin akan menjadi bahan cemoohan atau tertawaan atau belum ada solusi. Kita ke Allah aja ngadunya seperti itu. Kalau enaknya kita jadi kepala kejaksaan. Enak ya? Enaknya mungkin bukan enak ya sebenarnya, lebih kepada ini satu prestasi lah gitu ya, prestasi, karena orang juga semuanya yang maaf kayak anak-anak kan step by step tingkatannya, misalkan kayak kasih intel, kasih bidung dan kasih yang lain juga mengarahnya pengen apa sih jadi pimpinan begitu. Walaupun ini sekarang kepala seksi intelijen di eselon berapa? Eselon 4. Nanti kan ke saya kan eselon 3 begitu. Enaknya memimpin itu berarti kita mendapat kepercayaan ya dari pimpinan kita, dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia tentunya, bahwa kita mendapat kepercayaan itu seorang perempuan bisa memimpin menjadi kepala Kejaksaan Negeri Karawang, yang tentunya di sini dekat dengan Jakarta, dekat dengan Bandung, dengan pimpinan. Artinya apa yang harus kita bisa lakukan? Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi kesempatan itu menjadi Kajari, dan kita harus bertanggung jawab penuh ya, baik dunia dan akhirat pastinya, karena yang kaitannya tadi menuntut orang itu juga hal yang perlu dipertanggungjawabkan ketika kita nanti ya, ini kayak Mama Dede jadinya saya. Jadi saya kan harus tetap ya, kita kan harus berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Tapi kan kalau sekelas kepala Kejari tentu segala sesuatunya sudah difasilitasi negara kan? Untuk fasilitasi negara ada rumah dinas saya, mobil dinas ada. Nah itu yang paling penting itu, ketika saya nggak punya kendaraan, artinya saya alhamdulillah ada kendaraan dinas ya, begitu. Jadi ada 2 kendaraan dinas yang memang diberikan, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Artinya saya harus siap, jadi saya nggak perlu beli kendaraan lagi. Tetapi bukan berarti saya tidak punya kendaraan, saya punya. Ya tentunya di hari-hari ketika tidak bertugas saya pasti pakai kendaraan saya pribadi. Betul. Saya tidak menggunakan fasilitas kantor. Gitu. Tapi ke depan ada rencana untuk di Kejaksaan Pusat Republik Indonesia? Insya Allah saya tergantung kembali lagi kepada pimpinan mau menempatkan saya di mana, karena memang saya siap. Saya bilang pada saat selesai pendidikan jaksa pun saya itu bersedia ditempatkan di mana saja untuk memimpin, artinya atau untuk bertugas sebagai apa, di mana, insya Allah saya akan laksanakan tugas itu sesuai dengan apa yang pimpinan kehendaki. Insya Allah sih maunya yang baik-baik, maunya yang dekat-dekat, maunya nggak naik pesawat lagi, karena udah 5 tahun naik pesawat bolak-balik cukup lumayan juga begitu. Ini Bu, sekarang kan Karawang memasuki pilkada ya. Masa-masa pilkada 9 Desember 2020. Kira-kira Bu, sejauh mana sih peran kejaksaan dalam mensukseskan pilkada di Karawang ini? Alhamdulillah ya, kalau kita memang
mempunyai tugas dalam penegakan hukum ya. Peranan kejaksaan sendiri kita kaitan dengan pemerintah daerah, dengan KPU dalam hal ini kita sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yaitu diantaranya sering rapat koordinasi karena sesuai juga dengan perintah pimpinan ya, dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga memerintahkan kepada kita turunan lah ya melalui Kejaksaan Tinggi dari bidang intelijen gitu, dari Jam Intelnya Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Asintel, tentunya juga turun lagi kepada Asintelijen. Nah, kegiatan-kegiatan kita yang selama ini tentunya kita selalu melakukan netralitas ya, artinya kita berkoordinasi dengan baik karena kita Kejaksaan Negeri Karawang adalah instansi vertikal ya, tentunya kita harus netral dalam hal ini, tidak boleh ada kaitan tadi mau siapa kira-kira ini, kita enggak, kita artinya di posisi yang netral. Untuk kerjasama sendiri dengan KPU kita juga sudah ada MOU di bidang perdata dan tata usaha negara sebelumnya pada saat awal-awal ya memulainya pilkada, artinya dan jauh-jauh awal di bulan Januari kalau nggak salah kita sudah melakukan MOU di bidang perdata dan tata usaha negara, karena di situ ada kaitan untuk membantu misalkan di bidang hukum, di bidang pelayanan hukum, konsultasi, terus dan juga pertimbangan hukum, biasanya bantuan hukum seperti itu. Kalau sengketa pilkada itu ditangani kejaksaan atau bukan? Yang mananya? Misalkan sengketa pilkada, misalkan ada atau misalkan ketidakpuasan misalkan rasa dicurangi dan lain-lain itu. Bisa nanti kan kita kan karena sebagai itu larinya kemana, ke pidana umum apa kemana, kan tetap kita ada di undang-undang pemilu kada biasanya atau pemilu ya, di undang-undang pemilu biasanya ada kalau memang ada kaitan sengketa. Tetapi alhamdulillah kalau ini kita untuk bidang Intel sendiri kita sudah menjadi contoh satu-satunya untuk di bidang Intel. Kita mempunyai server atau layanan ya di bidang di posko sebelah nanti kalau mau dilihat. Jadi kita satu-satunya kejaksaan se-Jawa Barat ya, se-Jawa Barat, mungkin juga bisa aja seluruh Indonesia, saya juga belum tahu, yang melaksanakan pilkada ya. Kita sudah ada tersedia di pos pemilu sebelah, pemilu kada sebelah. Jadi kita udah ada layar, udah ada TV yang memang terkoneksi nantinya. Setiap suara ya, suara-suara itu ya, nanti akan masuk terkoneksi kita selain di kantor KPU dan juga di kita. Jadi itu salah satu merupakan informasi pelayanan publik. Artinya bisa melihat keterbukaan ya, keterbukaan informasi publik. Jadi orang bisa melihat datang ke sini, ke sebelah ada posko kita di sebelah. Begitu. Selain di KPU tentunya. Seperti itu. Terus Bu, ini mengenai masalah kita kan kalau di pilkada biasanya kan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan yang namanya politik uang, Bu. Kira-kira menurut Ibu gimana tuh masalah politik uang? Saya kira kalau politik uang, Bu ya, itu kan satu hal yang mengakibatkan pemimpin itu korupsi, ya kira begitu. Itu kembali modal kan dan lain-lain. Iya. Fenomena itu gimana? Kalau kita sih begini ya, kalau kita di sini sifatnya pasif, artinya begini, bukan kita langsung kita yang mau ini dan itu kembali ke masyarakat yang memberikan laporan. Oh di sana ada itu. Kalau misalkan itu dilaporkan saja, begitu. Bisa ke polisian, bisa juga ke kejaksaan, kan begitu. Kalau kita nanti kalau memang ada data fakta pendukungnya ada, ya silahkan begitu. Kalau kita kan sebagai penegak hukum tadi kita sampaikan, di samping kita memang mempunyai tugas yang lain. Yang kita lakukan nanti pool data pool bucket kan, nanti pengumpulan data dan bahan keterangan apabila memang ada hal tersebut. Dan biasanya kalau seperti itu tuh tidak langsung ya, tidak langsung ditangani. Biasa kita menunggu 1 tahun ke depan, 1 tahun berjalan baru. Nah, tapi kalau misalkan kalau sengketa kan lain lagi, nanti ada undang-undangnya lain. Kalau itu misalkan mengarah suap atau apa, kan kita juga selalu mengingatkan, kita memberikan ya itu tugasnya dari Gakumdu ya, Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Nah, Gakumdu itu adanya di bidang pidana umum ya, dalam hal ini Kasipidum beserta timnya
ada sama-sama yang selalu berkoordinasi dengan Gakumdu gitu. Harapan pilkada di Karawang gimana? Harapan saya ya pribadi dan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang tentunya berharap semoga dapat berjalan kondusif ya. Tidak ada yang namanya money politik, tidak ada yang golput, jangan juga percaya dengan berita-berita hoax ya, berita-berita bohong, jangan terprovokasi. Artinya seperti itu. Harapan saya sih seperti itu, agar dapat berjalan kondusif, aman, lancar, sesuai harapan kita semua tentunya. Yang terakhir Bu, ini pesan-pesan kira-kira Ibu untuk perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Karawang, yang memang notabene masyarakat di desa-desa itu masih sangat patriarki. Itu artinya banyak perempuan-perempuan yang lulus sekolahnya cuma SD, SMP, SMA gitu. Jadi mereka malu begitu untuk berprestasi, berkarir di ruang-ruang publik begitu, seperti di kejaksaan dan lain-lain. Kira-kira apa pesan-pesannya? Harapan saya sih untuk perempuan Indonesia tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa kita tuh bisa dengan niat, dengan kemampuan, skill kita yang ada, nggak usah takut dengan dengan bukan melawan laki-laki, maksudnya artinya bahwa kita harus juga fight gitu, sama-sama lah harus kita juga. Kenapa juga ada pemimpin-pemimpin perempuan, pernah juga sama ibu kita, Ibu Megawati bisa jadi pemimpin negara, bisa jadi presiden. Itu juga sangat tentunya memotivasi kita. Mari kita juga bisa gitu sebagai kaum perempuan. Apalagi saya yang saya sampaikan tadi, saya seorang Betawi, seorang perempuan Betawi tentunya langka, bisa dihitung dengan jari. Yang seperti saya ya, bukan saya berarti mendiskreditkan Betawi, mendiskreditkan kaum perempuan Betawi, tidak. Tetapi mari, maksud saya mengajak kaum perempuan, ayo kita bisa sama-sama, kita bisa menjadi pemimpin, kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik tetap ya, sesuai tanggung jawab kita sebagai kaum perempuan, kita harus tetap itu. Dan jangan lupa selalu pastinya berdoa ya, berdoa itu yang paling penting, dan minta doa restu sama orang tua kita, terutamanya kepada ibunda kita. Ibu kita itu ya, kita kan perintahnya juga kita kan harus bilang minta doanya sama siapa, ibu baru bapak, ya gitu. Bukan berarti juga kita nggak ke bapak, nah begitu. Jadi saya begitu. Kalian yang hobi saya nih. Hobi. Sebelum ditutup hobi apa? Udah ditutup? Belum. Hobi saya adalah off-road. Iya, jadinya saya off-road ya. Kenapa saya hobi off-road? Karena pada saat itu saya memang pernah jadi navigator suami ya, co-driver pernah. Akhirnya ketika saya bertugas di Bengkulu Selatan selama 2 tahun 7 bulan, sebelum itu saya suntuk karena nggak ada menyalurkan hobi apa nih. Nah di situ ada komunitas namanya Sekundang Jeep. Akhirnya saya ikutan, saya ambil mobil saya di Jakarta, kebetulan mobil suami saya dikirim ke Bengkulu, saya main di sana. Mulai saya di sana dengan trek-trek yang menguji adrenalin banget. Nggak takut. Alhamdulillah. Ngeri-ngeri gimana ya? Ngeri sedap ya. Berani. Sebenarnya ada rasa takut, ada pasti ketika kalau udah mau ngeliat jurang gitu. Tapi kan insya Allah lah kita terus belajar. Itu juga bisa menjadikan kita semakin kuat rasanya sebagai perempuan. Saya aja bisa, kenapa kamu enggak gitu. Jadi seperti itu. Kebetulan kemarin juga di Karawang saya juga ada komunitas namanya KOF, Karawang Adventure Offroader. Itu juga saya udah berapa kali ngadain event. Kebetulan kemarin hari Sabtu juga ngadain event Platber dengan Tangerang Offroad juga sama. Jadi mereka datang ke sini. Tapi saya tetap lagi COVID begini, tetap protokol kesehatan kita tetap kita jalankan dengan menggunakan masker, face shield gitu. Jadi tetaplah begitu. Persoalan membagi waktu. Membagi waktu. Tentu banyak waktu yang tersita kan untuk keluarga dan. Iya. Yang penting saling percaya, Mas. Kok masih Akang ya, Kang Dedi ya. Saling percaya. Utamanya kita seperti minum obat lah. Mungkin sehari 3 kali ya, hubungilah suami dengan telepon atau anak-anak. Sekarang kan ada fasilitas video call, ya messenger atau
lewat Instagram, Instagram. ya kan, DM ya, bisa lewat situ. Jadi kita hubungi aja lewat udah gimana, udah makan belum, atau jangan lupa sholat, bangunin dari pagi, siang, malam, ya kan 3 kali lah, sehari 3 kali seperti minum obat aja, begitu. Jadi supaya bisa membagi waktu, kita juga nggak dilupakan. Saya tidak melupakan, suami juga nggak ngelupain, juga anak-anak begitu, cucu-cucu saya juga, karena saya udah punya cucu 2 orang, jadi juga sama, kalau kangen pasti itu ya, itu harus membagi waktu. Kenapa saya juga tinggal di rumah dinas? Tentunya saya juga biar bisa membagi waktu saya dengan kantor, artinya ketika ada apa-apa, namanya seorang pemimpin, saya ada pemimpin lagi yang lebih tinggi, di Kejaksaan Tinggi, di Kejaksaan Agung, tentunya kita harus gerak cepat, segala sesuatunya harus cepat mengambil sikap, mengambil tindakan begitu. Jadi kalau untuk keluarga bisa di hari Sabtu dan Minggu. Nah itulah enaknya kalau kebetulan di Karawang dekat, nggak naik pesawat. Tapi kalau naik pesawat habis waktu kita udah. Berarti tiap weekend pulang. Pulang hari Jumat sore udah pulang jam kantor, sorenya saya udah pulang. Nanti Senin subuh pagi-pagi kita udah nyampe sini lagi untuk melaksanakan. Tapi ada supir tapi. Ya ada, pastinya itulah fasilitas yang tadi disampaikan. Padahal saya mah maunya nyetir sendiri. Saya kepengen, saya bilang saya nyetir sendiri, nggak boleh, buka jari katanya begitu. Jadi ya saya nikmatilah dengan saya ada driver. Kalau saya nggak pakai supir nanti ada yang nyulik lagi. Betul, bahaya Bu, bahaya. Ya begitu ya kan. Siap. Ya, kamu juga nggak tahu kan usia saya berapa, tadi nggak ditanyain usia berapa. Iya Bu. Soalnya kan kalau nanya usia itu kan biasanya sangat sensitif. Ya apa-apa aja. Saya masih tahu aja. Siap. Usia saya sekarang 54 tahun. 54 tahun. Tapi nggak kelihatan ya, Nggak kayak kelihatan. 45 begitu ya. Kayak 30 Bu. Kayak 30. Kayak 30 tahun ya, itu korupsi umur namanya. Nanti Allah juga marah kan. Ya 54. Itu karena mungkin saya punya hobi off-road ya, begitu. Jadi merasa jiwanya muda aja rasanya. Jadi nggak ngerasa tuh, nggak ada sakit-sakit juga, alhamdulillah nggak ada. Sehat-sehat aja, alhamdulillah. Padahal naik pontang-panting. Siap. Oke, terima kasih Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Karawang yang sudah bersedia ngobrol santai bareng kami, gitu kan. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya para perempuan yang hari ini masih malu-malu, masih ragu-ragu untuk berkiprah di sektor publik begitu. Jadi jangan hanya sebatas perempuan itu jangan hanya sebatas di dapur, sumur dan kasur begitu. Mindset itu harus segera dirubah. Contohlah ya, Ibu Rohayati ini sebagai perempuan, dia bisa menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Saya kira itu aja. Terima kasih. Selamat bertemu kembali Bu. Ya sama-sama. Semoga sehat-sehat. Hatur nuhun pisan sudah bisa datang ke sini, atau juga kita sama-sama, semoga silaturahmi kita senantiasa terjaga, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekompakan, dan selalu tersenyum.